Halo semuanya, nama aku Krista Endinda atau Xiang Huiqi, dan hari ini aku mau cerita tentang pengalamanku pergi ke Cina untuk mencari keluarga dari kakekku setelah 100 tahun putus hubungan, dan aku cuma bermodal nama dan nama daerahnya. Ternyata ketemu. Waduh, sangat terharu. Bahkan boleh katakan pengennya nangis barangkali. Itu karena kurang lebih 100 tahun, kurang lebih perjalanan dari Tia sampai sekarang saya ke Kuching itu mungkin kurang lebih 100 tahun. Nah, kalau udah 100 tahun itu kan sesuatu yang mustahil yang ada dalam pikiran saya. Jadi ceritanya kakek aku tuh merantau dari Cina ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. Setelah pindah ke Indonesia, kita itu nggak banyak tahu informasi lebih lanjut tentang keluarga di sana. Papaku anak terakhir nomor 10, jadi udah nggak banyak waktu untuk cerita-cerita sama papahnya. Waktu papaku umur 7 tahun, papahnya sudah dipanggil Tuhan. Nah, kita nggak banyak tahu, nggak banyak dapat informasi. Cuman waktu aku muncul kepingin cari pergi ke Cina, aku sempat tanya-tanya sama cicinya papaku. Nah, cicinya papaku ini ternyata punya lebih banyak informasi dari papa. Karena cicinya papa ini bisa ngomong bahasa Mandarin, sedangkan papa udah nggak bisa ngomong bahasa Mandarin lagi. Nah, dari situ aku dapat informasi tentang nama Cinanya. Karena orang-orang Cina yang datang ke Indonesia itu namanya sedikit berubah gitu ya, menjadi nama yang dihokiankan gitu. Untuk cari yang keluarga di Cina, kita perlu tahu nama Cinanya. Nah, akhirnya dari cicinya papa aku ngerti bahwa nama Cinanya itu Jiang Yushui. Nah, lalu setelah itu kita juga dapat informasi bahwa desanya ada di desa namanya Desa Fuqing. Nah, pada saat yang bersamaan aku juga banyak nonton video tentang orang-orang yang mencari keluarga dari Cina, dari Indonesia gitu. Ternyata banyak kan pendatang-pendatang dari Cina ke Indonesia pada waktunya itu. Dan salah satunya aku lihat ada videonya Ko Rudi yang menceritakan bahwa di Fuqing itu ternyata sebagian besar orang-orang Indonesia datangnya dari Fuqing. Nah, dari situ aku langsung kayak makin yakin nih bahwa ayo kita harus paling nggak coba ke sana deh. Tapi kita cuma punya modal 2 hal itu aja. Nama Cina dari kakekku dan nama daerahnya. Udah cuma itu doang. Yang aku bersyukur karena suamiku bisa bahasa Mandarin, lancar, dan dia cukup paham tentang culture dan budaya di China. Jadi ketika aku cerita, aku pengen cari kakekku. Mumpung papaku juga masih hidup, masih sehat, masih bisa ikutan. Dia support sekali dan dia mulai cari-cari research. To be honest, I don't know. I didn't know. It was just, China's a big place, so I wasn't sure whether or not it was going to be able to be found. But yeah, I mean, it was a possibility, but not for something that was for sure. Nah, ini juga aku nggak tahu sebelumnya kalau di China itu ada buku seperti buku silsilah keluarga yang namanya Cupu. Dan Cupu ini ada di dalam tempel-tempel yang dikelompokkan berdasarkan nama keluarganya. At the first, when I was doing research on Chinese maps. I lived in China for many years, and I've seen these family temples in villages and in cities all over mainland China, in Hong Kong and Macau. I've seen it in Taiwan, Malaysia, even in Indonesia. I've seen these temples, the family temples. It was just a feeling, of course. It was not something for sure, but I thought, oh, this is probably going to be a good opportunity, at least to have a chance to see what was available out there, what sort of information we could find. Untuk tahu cupu kita di mana itu, kita harus tahu last name-nya. Untungnya kita tahu last name-nya di mana, dan dari situ ketemu ada 7 tempel ya. Tapi kita eliminasi satu persatu ya. Jadi kita eliminasi di daerah-daerah yang agak jauh dari Fuqing. Nah, dari Fuqing sendiri itu ada 3 yang di dalam Fuqingnya sendiri gitu ya. Nah, terus dari 3 ini kita sortir lagi. Ternyata ada satu daerah yang memang paling banyak imigrannya. Nah, kita pikir, oh kalau kakekku imigrasi ke Indonesia, kemungkinan memang ini orang dari mindset daerah yang percaya bahwa oh nggak apa-apa nih untuk keluar dari daerahku untuk mencari peruntungan baru. Nah, jadi kita pikir, oh ini nih kemungkinan ya. Nah, 2 lagi gimana? 2 lagi tuh ya ada Chiangnya, tapi dia nggak terlalu banyak imigrannya. Terus 1 lagi kita melihat antara 2 ini, yang mana yang daerah terdekatnya kayak istilahnya mungkin kampungnya itu paling banyak
warga yang nama keluarganya Chiang. Nah, ada satu nih yang bener-bener ada di dekat di daerah Fuqing, dia banyak histori imigrannya, dan di daerah situ ada banyak orang-orang dengan last name Chiang. Nah, jadi kita pikir, oh ini nomor 1 nih. Ntar kalau misalnya nomor 1 kita nggak ketemu, kita akan keliling lagi ke 7 cupu semuanya. Itu rencana awal kita. Nah, jadi hari itu mungkin sedikit detail ya. Kita ini datangnya ke Fuzhou. Fuzhou ini ibu kotanya daerah apa namanya, Fujian, daerah Fujian. Nah, jadi kita nginepnya di Fuzhou, tapi kita hire driver taksi untuk pergi ke Fuqing, karena Fuqing itu daerah cukup kecil gitu ya, kayak desa gitu. Dan emang perjalanannya kalau kita waktu itu ingat-ingat ya, kanan kiri itu memang nggak banyak gedung-gedung tinggi, apalagi khususnya udah mendekati mau ke tempel itu gitu. Nah, perjalanan sekitar 1,5 jam ke sana, kita naik taksi dan waktu itu hujan lebat banget. Di situ aku ingat banget, suamiku bilang gini, bayangin kalau nanti ternyata kita sampai sana ada orang yang kenal sama kakekmu. Aku bilang nggak mungkin. Ini tuh udah kayak karena kakek aku tuh udah meninggal lama, dan aku membayangkan kakek aku tuh udah tua banget, sehingga orang-orang yang kenal sama kakek aku udah pasti juga udah nggak ada. Jadi aku bilang kayak aduh nggak mungkin deh. Dan saat itu aku tuh bener-bener nggak percaya, dan aku berpikir bahwa nggak mungkin ketemu. Tapi paling enggak aku udah mencoba. Kayak gitu, pokoknya positive thinking aja. Kita berangkat dan sampai di sana kita berhenti di satu tempelnya udah kuno, udah tua gitu ya, dan ketika kita masuk juga udah banyak debunya dan kurang tertata ya, ada banyak kayak benda-benda gitu yang ditata, ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, aku ingat banget masuk ke dalam situ, itu ada pelang gede gitu ya, itu nama-nama Chiang semua. Jadi kayak orang-orang yang membangun tempel itu namanya tuh ditulis di situ, dan itu aku ngerasa semuanya Chiang, semuanya last name-ku, semuanya orang-orang yang mungkin ada hubungannya sama aku. Itu aku dalam hati udah kayak, at least aku sudah sedekat ini nih dengan mencari keluargaku gitu ya. Terus setelah dari situ kita masuk ke dalam kayak hall utamanya si tempel itu. Terus masuk ke situ, suamiku nanya gitu ya, ini keluargaku dari, namanya pakai bahasa Mandarin, ini keluargaku dari Indonesia, last name-nya Chiang, dan dia pengen mencari kakeknya yang namanya Chiang yang pindah ke Indonesia 100 tahun yang lalu. Nah, waktu kita nanya-nanya begitu, tiba-tiba ada orang dari belakang yang nyaut, dan dia bilang bahwa Chiang Yushui, aku tahu orang itu, dia pindah ke Indonesia. Ketika ada bapak-bapak yang bilang, oh aku kenal Chiang Yushui. Waktu itu saya begitu terperanjat, terkejut, heran. Di situ orang-orang udah pada ngumpul, udah pada kayak mau bantuin kita, mau kayak ngobrol sama kita karena penasaran juga ya. Terus habis itu kita dibawa naik ke lantai 2, dia bilang, yuk kita lihat cupunya. Aku mau tunjukin Chiang Yushui yang aku maksud ini sama nggak dengan yang kamu maksud apa nggak. Oke, kita naik ke lantai 2, itu orang tuh ngikutin tuh rame gitu ya. Terus sampai di situ mereka buka buku warna merah, mereka buka satu halaman gitu ya. Bukunya tebel banget ya, bukunya tebel dan isinya ini tuh semua keluarga Chiang, bukan cuma keluargaku doang. Mereka cari, dan selama cari itu mereka juga kayak sambil mengingat-ingat, mereka bilang aku tahu banget ini tuh orangnya tetanggaku dulu, kakeknya gini-gini. Pokoknya mereka cerita sepanjang lebar, dan titik tertentu mereka tunjuk ini Chiang Yushui, dan dia bilang bahwa orang ini pergi ke Indonesia dan keluarganya masih ada di sini, masih tinggal di desa ini. Dia bilang gitu. Terus dia bilang, aku telepon ponakan-ponakannya yang masih hidup dan masih ada di sini. Dia telepon, dan beneran waktu itu yang pertama ada 2 orang yang datang, laki-laki. Mukanya tuh mereka muka-muka nggak percaya gitu. Muka-muka nggak percaya. Terus habis itu mereka masuk ke ruangan itu, kita bilang lagi bahwa kita keluarga dari Indonesia, kita keluarga Chiang Yushui. Dan mereka bilang kita nggak pernah ketemu sama Chiang Yushui karena udah tua banget ya. Ini orangnya sebenarnya sekitar kayak 40 tahunan ya. Dan mereka bilang, tapi kita ingat sekali cerita dari mama-mama kita, dari papa-papa kita tentang Chiang Yushui. Habis kita ketemu 2 orang yang datang ini, 2 orang ini dengan excitednya teleponin semua keluarga mereka yang lainnya, dan mereka bilang, ayo kita ke rumah, kita diundang ke rumah mereka.
Nah, diundang ke rumah mereka, terus kita digambarin silsilahnya ya. Jadi supaya kita bisa bawa pulang silsilahnya, urutannya itu seperti apa. Setelah itu kita dibawa ke rumah dia, bukan cuma ke rumah orang ini doang, tapi ke rumah semua keluarga Chiang yang ada di daerah situ. Ke rumah, jadi kita kayak touring keluar di kampungnya itu ya. Ditunjukin ini keluarganya ini keluarga ini. Dan menariknya dia itu menyebutkan nama-nama orang yang kita tahu tapi kita belum kasih tahu dia. Jadi itu makin konfirmasi bahwa ini keluarga kita. Dia kenal dengan orang-orang yang bahkan kita belum kasih tahu mereka. Dan itu kalau kalian nggak tahu rasanya seperti unbelievable karena kita nggak menyangka sama sekali, hanya modal nama kita bisa menemukan. Lalu yang menarik sekali adalah ternyata orang yang kenal dengan Chiang Yushui yang hari itu ada di temple itu nggak setiap hari ada di temple itu. Karena kebetulan kemarin malamnya itu ada orang yang sedang dipanggil Tuhan. Dan kalau orang dipanggil Tuhan biasanya ada seremonial di temple. Makanya dia yang kenal Chiang Yushui itu dia datang ke temple hari itu untuk persiapan. Kalau lagi nggak ada persiapan, dia nggak di temple itu. Dan kalau dia nggak ada temple waktu itu, nggak akan ada yang tahu Chiang Yushui itu siapa. Dan kita nggak mungkin akan ketemu dengan keluarga kita. Jadi sepertinya semuanya itu diatur sedemikian rupa sehingga pas waktunya ketemu dengan orang-orang yang harus bertemu dengan kita. Dari yang awalnya 2 orang, kita akhirnya merayakan pertemuan kita kembali ini sampai sekitar 30 orang diundang untuk makan malam bareng-bareng. Jadi kita spend hari itu, rencana kita mau keliling 7 temple, batal semuanya karena temple pertama kita sudah ketemu. Jadi kita cuma spend time ngobrol-ngobrol, kita bertukar cerita. Nah dari situ kita juga tukeran WeChat ya. Tapi dari situ aku juga jadi belajar banyak. Aku dikirimin banyak foto-foto keluarga di sana dan mereka tuh jelasin ini tuh alurnya di sini. Terus habis itu mereka aku masukin ke gambar silsilah keluarganya. Dari situ justru aku makin ngerti bahwa keluarga-keluarga Chiang yang di Cina itu lebih banyak yang pindah ke Indonesia dibandingkan yang tinggal di Cina. Tapi sayangnya yang tinggal di Indonesia itu akhirnya mencar dan nggak saling keep kontak. Sehingga akhirnya kita juga banyak keluarga yang nggak kenal dan nggak kontak, padahal sama-sama di Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin sambil aku post di sini, aku juga post di sini ada family tree-nya. Kalau ada yang misalnya kenal dengan nama-nama ini, let me know, karena siapa tahu aku juga bisa ketemu dengan keluarga-keluarga Cina yang ada di Indonesia, sehingga keluarga Chiang ini saling bisa sama-sama kenal. Ya, itu sekilas cerita pencarian keluarga Kang. Buat teman-teman yang mau mencari keluarga di Cina, tidak ada yang mustahil. Yang pasti kita berbekal doa dan selanjutnya harus do a lot of research. Ada banyak research yang harus dilakukan ya. Nggak cuman berangkat aja terus ketemu. Kayak cerita kita memang nggak bisa dipercaya, unbelievable. Tapi di balik unbelievable ini ada banyak riset juga yang kita lakukan sehingga kita bisa yakin ketemu gitu. Sampai di situ ceritanya, semoga bisa membantu.